Kematian atlet bulu tangkis negara Cina mencuri perhatian banyak orang, bukan hanya di negara Indonesia tetapi di dunia. Banyak orang mulai membicarakan, baik di dalam orang Indonesia maupun di luar negeri, bahwa kematian pemain bulu tangkis Cina yang masih muda disebabkan karena jantung, ya teman-teman. Dan ketika kita berbicara mengenai penyakit jantung, itu sangat dekat dengan kata kematian. Memang sangat disayangkan atlet muda Cina harus dipanggil terlebih dahulu karena penyakit jantung. Tetapi banyak orang mulai bertanya, lalu siapa yang salah? Karena kalau kita melihat kondisinya, seharusnya itu masih bisa diselamatkan selama ada penanganan medis yang tepat. Bahkan hal ini menimbulkan berbagai macam perspektif dari negara Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti ahli medis Cina juga berbicara, penanganan medis di Indonesia itu sangat terlambat karena pada 1 menit pertama tim medis tidak masuk ke lapangan, dan ini menimbulkan ketakutan mengingat ini adalah event internasional. Bahkan selama 4 menit pertama tidak ada alat untuk membantu jantung ataupun parunya, teman-teman. Jadi intinya adalah menurut ahli medis di negara Cina, 4 menit pertama itu menjadi momen yang penting agar suatu nyawa bisa tetap bertahan lebih lama dan sampai selamat. Dan kata-kata ini juga pernah disimpulkan oleh ahli medis di negara Indonesia yang terkenal yang mempunyai nama Dr. Tirta. Di mana Dr. Tirta pada saat melihat berita ini juga mengatakan bahwa 2 menit pertama itu sangat penting ketika seseorang terkena jantung, ya teman-teman. Sehingga ini menimbulkan berbagai macam kesimpulan yang sama, yaitu sudah waktunya dunia medis Indonesia berbenah. Karena ketika kita berbicara mengenai nyawa, itu menjadi poin yang penting dan kita wajib menganggapnya dengan kata serius, ya teman-teman. Meskipun beberapa pihak juga mengatakan itu semua terjadi dikarenakan pihak BWF yang mempunyai aturan sehingga tim medis tidak bisa masuk ke lapangan. Mengingat ini adalah event internasional, jadi segala sesuatu harus cepat dan juga tepat, ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar apa yang bisa kita pelajari dari kejadian meninggalnya atlet badminton Cina yang masih muda. Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya pebulu tangkis Cina saat bertanding di Yogyakarta. Yang pertama, ketika pebulu tangkis jatuh, terkapar dan ada keadaan kejang, itu kemungkinan besar ada kelainan elektrik pada jantung atau gangguan ritme pada jantung yang mengakibatkan pasokan darah ke seluruh tubuh, terutama otak, itu berkurang secara gratis. Ada 2 kondisi yang bisa menyebabkan ini kalau kita melihat sekilas dari video. Disclaimer, ini hanya sebagai edukasi. Yang pertama, kalau nggak ventrikular fibrilasi, yang kedua adalah ventrikular takikardi. Untuk lebih lanjutnya mengenai 2 penyakit ini bisa dijelaskan oleh sejawat saya, Dr. Furqan dan Dr. Dama. Nah, SOP-nya kalau terjadi diagnosa kelainan elektrik pada jantung atau gangguan aritmia jantung atau yang mengakibatkan seperti itu harus ada pertolongan dalam waktu jeda paling enggak 1 atau 2 menit. Pertolongan di 2 menit awal itu akan memperpanjang kemungkinan hidup dari sang atlet untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengalami atau menjalani penanganan lebih lanjut. Harapannya ada evaluasi menyeluruh baik dari panitia penyelenggara, tim medis ataupun pihak BWF. Pada akhirnya, olahraga apapun yang kompetitif, ada lawannya, ada melibatkan adrenalin dan ada trofinya, ada menang atau kalah, itu sangat beresiko. Event itu bagi orang yang terlatih sekalipun, yaitu atlet, resikonya itu tidak jauh-jauh dari jantung, karena jantunglah yang menyuplai darah ke seluruh tubuh kita. Nah, atlet aja beresiko, padahal beliau sudah terlatih, apalagi kita yang orang biasa. Sehingga pesan saya buat teman-teman, kalau kalian melakukan olahraga sebagai entusias, ya lakukanlah sesuai program dan nggak perlu push limit. Itu aja kalau dari saya, semoga menjadi hikmah bagi kita semua, dan juga buat Mas Furqan dan Mas Dama bisa melengkapi dari pandangan SPCP.